Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini, dengan memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying bukan sebagai penyeimbang. Hak asasi manusia adalah hak pokok yang paling mendasar yang melekati pada diri manusia sedari sejak dalam kandungan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam Declaration of Human Rights PBB menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk menjamin hak asasi manusia sebagaimana peraturan di negaranya masing-masing. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia khususnya di kalangan remaja. Salah satunya adalah perundungan. Perundungan adalah budaya buruk yang terus terulang. Menurut catatan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada tahun 2024 sebanyak 2057 kasus perundungan terjadi di Indonesia, yang membuat Indonesia menempati peringkat kelima dari 78 negara dengan kasus perundungan terbanyak di dunia. Lalu, mengapa bullying masih sering terjadi? Banyak orang tak sadar perilaku ini lahir dari berbagai faktor. Penyebab bullying bisa saja terjadi bukan karena keinginan pelaku, tetapi karena pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini dilakukannya supaya dapat diterima di lingkungan sekitarnya. 2. Pola asuh yang bermasalah. Lingkungan keluarga yang terlalu keras, kurangnya kasih sayang, dan sering diabaikan membuat anak memiliki karakter yang agresif. 3. Pengaruh media sosial dan lingkungan sosial. Konten-konten kekerasan yang ada di televisi, game online, dan media sosial lainnya membuat anak menormalisasikan tindakan kekerasan. 4. Edukasi dan pola asuh. Edukasi dan pola asuh adalah pilar atau faktor utama terbentuknya karakter yang baik. Anak yang tidak memiliki karakter yang baik tidak akan merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh perilaku bullying. 1. Kehilangan rasa aman. Korban seringkali merasa cemas, takut, bahkan tertekan sekalipun berada di tengah keramaian. 2. Menurunnya prestasi dan semangat belajar. Akibat sering diejek dan direndahkan, seseorang merasa rendah sehingga prestasi dan semangat belajarnya menurun. Bahkan ada sampai yang tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi. 3. Trauma jangka panjang. Trauma yang dibawa hingga dewasa dan membuatnya sulit untuk mempercayai orang lain, bahkan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Solusi ataupun aksi nyata yang bisa dilakukan. 1. Berani untuk speak up. Jika melihat bullying, jangan hanya diam. Segera laporkan kepada guru atau pihak berwenang agar masalah tidak terus berlanjut. 2. Bijak dalam bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif, bukan untuk menghina, mengejek, atau melakukan body shaming. Ingat, gauh kata-kata di dunia maya bisa melukai hati seseorang, sama seperti di dunia nyata. Sebelum menulis komentar, pikirkan apakah kata tersebut membangun atau justru menyakiti. 3. Menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas. Sekolah atau lingkungan masyarakat perlu memiliki aturan tertulis yang melarang segala bentuk bullying. Kebijakan ini harus disebarkan kepada seluruh pihak agar paham penting pencegahan perilaku bullying. Jangan biarkan bully menjadi budaya. Ciptakan lingkungan penuh empati di mana setiap orang berhak merasa dihargai dan diterima. Bertentangan dengan kasih dan martabat. Ajaran Kristen menekankan pentingnya mengasihi sesama seperti diri sendiri dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Bullying merupakan tindakan yang merendahkan dan menyakiti orang lain, yang jelas bertentangan dengan prinsip ini. Manusia adalah gambar Allah. Setiap orang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat, sedangkan tindakan bullying mengabaikan nilai dan martabat ini. Dalam Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perintah ini menegaskan bahwa tindakan menyakiti atau merendahkan orang lain bertentangan dengan prinsip kasih. Bersatu kita kuat, tolak bullying, tebarkan kebaikan, damai di hati.